ada beberapa pendapat ya, orang itu kalau 40 hari mau meninggal itu sudah tahu tanda-tandanya. Ada yang semacam itu. Semakin dekat dia tahu tanda-tandanya. Oleh karena itu tidak sedikit di antara kita ya, bapak-bapak kita, mbak-mbak kita itu bilang, "Mene bapak wis gak ini." Loh, gitu loh Pak. Itu sudah Allah tadi semacam membukakan tadi itu ya. Itu sudah ada tanda-tandanya. Bisa juga semacam itu. Jadi kelihatan dan seterusnya. Ada lagi orang yang sakit keras. Apa yang diomongkan? Baik, bapak teko. Kan gitu ya. Iku bapak wis nduk kono dan seterusnya gitu. Dan itu tidak 1, 2, 3, 4. Banyak yang bercerita semacam itu. Itu mungkin pertanyaan mungkin. Ya. Ustaz, apa benar mata kita itu sebenarnya mengalami keterbatasan? Artinya kita hanya melihat dimensi ini karena ada hubung. Nah, kemudian ketika kita meninggal, hubung itu dibuka sama Allah. Yang kalau ada seperti itu. Jadi karena saya pernah melihat di YouTube itu kumpulan video orang-orang sebelum mati, jadi dari CCTV seperti itu. Itu ketika sebelum mati, seakan-akan itu dia itu melihat ada malaikat keliling-keliling gitu, dia melihat seperti itu kemudian mati. Itu saya lihat ini semua seperti tiba-tiba dia itu melihat sesuatu. Apakah benar bahwa ketika mati itu hubungnya itu ketika kemudian dia bisa melihat dimensi yang Ya begini. Jadi kalau kita mata itu kan berarti jasad Pak ya. Jadi semua yang namanya jasad itu terbatas. Dulu pernah saya sampaikan, kalau kita itu hidup tidak akan pernah mati. Kalau kita hidup tidak pernah mati. Dulu kok ada yang orang mati 3 harinya, 7 harinya, itu bukan mati. Jadi intikal, pindah alam. Nanti kita dulu dari alam roh pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia semacam ini. Nah, dikasih Allah jasad. Ya. Nah, nanti pindah ke alam barzah. Jasadnya dari tanah dikembalikan ke tanah. Dari alam barzah dipindah lagi ke alam akhirat abadan abadah. Nah, karena jasad itu maka punya keterbatasan. Contoh dulu Pak. Saya melihat Pak Yusuf, kelihatan Pak. Tapi kalau mata saya ini tidak saya koneksikan dengan otak saya melamun, tidak bisa melihat saya Pak, nggak kelihatan. Ya, terus kita melihat langit itu kan ada biru, ada putih. Apakah betul begitu? Tidak, itu sebatas itu kemampuan kita melihat. Nah, tadi yang dikatakan kalau orang mau melihat, orang mau meninggal, maka dibukalah oleh Allah, dikasyafkan ya. Itu sangat-sangat mungkin. Ya, tapi bukan jasadnya ini. Yang tahu itu rohnya, Pak. Roh itu tidak bisa mati. Ya, kalau sudah hidup selamanya kita akan hidup. Jadi ada beberapa pendapat ya, orang itu kalau 40 hari mau meninggal itu sudah tahu tanda-tandanya. Ada yang semacam itu. Semakin dekat dia tahu tanda-tandanya. Oleh karena itu tidak sedikit di antara kita ya, bapak-bapak kita, mbak-mbak kita itu bilang, "Mene bapak wis gak ini." Loh, gitu loh Pak. Itu sudah Allah tadi semacam membukakan tadi itu ya. Itu sudah ada tanda-tandanya. Bisa juga semacam itu. Jadi kelihatan dan seterusnya. Ada lagi orang yang sakit keras. Apa yang diomongkan? Baik, bapak teko.
kan gitu ya. Iku bapak wis nduk kono dan seterusnya gitu. Dan itu tidak 1, 2, 3, 4, banyak yang bercerita semacam itu. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Yusuf tadi. Jadi dibuka apa mata batinnya, bukan mata jasadnya, Pak. Ya, itu bapak wis teko ape ngejak aku. Itu mbok sadar itu ngomong begitu. Dan itu sering kita dengar. Nah, umpamane kok Pak Yusuf isih sehat, kok adik ngomong koyo ngono ku. Ya. Iki bapak wis ape rene iki. Gitu loh, umpamane sehat, nggak mungkin. Jarang begitu. Tapi kalau sudah sakit keras, itu ada kemungkinan ngomong-ngomong semacam itu. Ada yang lain mungkin. Ya. Iya. Saya pernah ikut pengajian itu, nggak tahu mungkin saya sendiri. Salah satunya adalah kalau kita itu mau meninggal, salah satunya ini pandangan itu, kalau mata kita ini kan masih kosong. Itu salah satu. Yang kedua, telinga ini kalau masih kayak mendengung gitu, berarti 40 hari ke depan kita nggak akan meninggal. Ada yang bilang begitu. Ini saya belum paham ya. Jadi kalau 40 hari matanya pandangnya ini ya ke sini ya. Ada bayangan. Terus telinganya. Ya, ini saya belum pernah mendengar keterangan yang semacam itu, karena saya pernah disampaikan oleh ustaz saya, nih gak ngerti gak usah jawab, gitu loh. Ya, jadi belum pernah. Tapi begini, ada beberapa kejadian, khususnya kalau di kitabnya itu namanya Daqaiqul Akhbar. Itu mengenai yang semacam-macam itu. Daqaiqul Akhbar. Kalau jenengan apa kepengin masalah mati semacam itu. Cuma saya gak banyak mendalami, jadi mungkin pernah tapi lupa ya, repot gitu ya. Intinya dari ini dokter Pak ya, dari sekian jasad ini yang paling terakhir yang berfungsi itu adalah telinga. Jadi yang paling terakhir berfungsi dari organ manusia itu telinga. Nek wis kati mati Pak, ngapunten. Pak tulis gak fungsi blas Pak. Apa meneh Pak Toha? Ya, wis gak fungsi. Mata itu sepandangan kosong. Mulut wis gak bisa ngomong, tapi telinga masih bisa mendengar. Itu dokter. Gitu. Oleh karena itu sejalan dengan yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, laqinu, ya, talqinilah, ajarilah. Yang kemarin sudah kita sampaikan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, talqinlah orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Karena apa? Yang berfungsi telinganya. Bibir sudah tidak bisa bergerak, ya, bergerak. Telinga masih bisa mendengar. Ya, jadi ini sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah dan diteliti oleh para ahli kesehatan, betul. Ya, kaya-kaya wong tuwek iku nek diceluk wis gak krungu gitu Pak ya. Jadi apa gitu loh. Saya itu juga gitu Pak. Nek diceluk apa maneh sing nyeluk wong ayu. Wah, gak krungu blas saya itu. Apa pasti gitu ya. Sing nyeluk wong ayu. Nek nyeluk sing rada kewut-kewut elek ngono teko adone krungu Pak. Ya. Lah itu, meskipun tua enggak dengar, tapi kalau sudah mau meninggal, terakhir itulah yang bisa diandalkan ya. Ada lagi